Hari ini saya tidak akan bicara soal K-pop. Saya akan bicara soal batas antara kamu dan aku. Cerita saya ini berawal dari tahun 1999, ketika saya mendapat kesempatan datang ke Pyongyang, Korea Utara. Korea Utara adalah negara pertama di luar Indonesia yang saya kunjungi. Kunjungan yang sangat berkesan, saya tidak akan pernah lupakan. Ketika saya berkunjung ke Korea Utara itu, saya diajak ke perbatasan Korea Utara, Korea Selatan, namanya Panmunjom. Itu daerah demilitarisasi. Saya masih ingat sampai sekarang. Ada gedung di situ. Gedungnya 3. Gedung itu 3, warnanya biru. Saya masih ingat itu adalah gedung yang tepat berdiri di perbatasan. Gedung itu dibelah oleh garis batas seperti itu. Di dalam gedung itu ada meja yang cukup kecil. Meja itu tepat di tengah gedung, dia juga mewakili garis batas. Di atas meja itu ada mikrofon yang kabelnya mewakili garis batas. Disitulah terjadi perundingan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hanya di dalam gedung kita bisa melintas batas. Di luar gedung kita bisa saksikan pemandangan seperti ini. Pasukan yang dengan senjata lengkap seakan-akan siap menghabisi siapa saja yang akan melintas batas di luar gedung itu. Kita juga menyaksikan pemandangan yang cukup menarik. Ada orang yang sebenarnya etnisnya sama, rasnya sama, tapi mereka terpisah dan berlawanan karena politik. Pengalaman saya di Korea Utara itu ternyata menjadi fondasi yang sangat kuat bagi kehidupan akademik saya hingga hari ini. Seperti halnya hukum daya tarik semesta, saya tidak jauh-jauh dari perbatasan. Tahun 2003, Bapak Ibu sekalian teman-teman, saya dikirim ke Atambua, ke perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia. Kenapa saya ingat betul ini? Karena waktu itu saya masih dosen muda di UGM, dan waktu itu saya baru saja ulang tahun, saya dikirim di hari ulang tahun saya, dan yang paling penting, saya baru saja menikah belum sebulan. Jadi, senior saya ini tega banget gitu ya. Ini saya tidak bohong karena istri saya ada di sini nih sekarang ini. Ya, biasanya seorang suami tidak akan bohong di depan istrinya, ya kan? Bohongnya di belakang istri biasanya. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi, di situ saya dengan beberapa tim kemudian menelusuri perbatasan, di sungai-sungai, di lembah-lembah, di hutan, di perbukitan, dan di puncak-puncak gunung. Kami tidur di barak-barak tentara. Di situ saya melihat bagaimana kehidupan tentara, mereka harus menjaga perbatasan, dan mereka harus menghalangi orang untuk melintas batas. Padahal yang dihalangi ini sebenarnya orang-orang dari ras yang sama, dari etnis yang sama. Politik bisa memisahkan dua orang dari etnis yang sama. Tentara itu juga dipisahkan dari keluarganya. Tidak cuma beberapa hari, mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Saya masih ingat ketika saya tidur di barak-barak tentara, tentara itu menghibur dirinya dengan bacaan-bacaan kadaluarsa. Ada juga yang menghibur dirinya dengan bacaan-bacaan dewasa. Yang saya yakin itu tidak akan membuat hidup mereka lebih bahagia, tapi lebih menderita gitu ya. Tapi mereka tidak punya pilihan lain, karena hanya itu hiburan yang mereka bisa dapatkan. Di situ saya juga merasa untuk pertama kalinya bahwa ilmu saya, teknik geodesi, tentang koordinat yang sangat teknis, itu ternyata memiliki dimensi politis. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah, saya yang ini ya, bukan yang ini ya. Ini masih muda soal waktu, siapa tahu salah. Jadi di situ saya merasa bahwa titik ini yang saya rasa itu sangat teknis berhubungan dengan GPS itu ternyata punya dimensi politis. Bahwa titik koordinat yang saya tentukan oleh ilmu geodesi itu ternyata bisa menentukan apakah dua negara itu berperang atau berdamai. Tekad itu kemudian membuat saya berpikir saya harus belajar ilmu perbatasan secara lebih serius. Tekad itu kemudian membawa saya hingga ke Australia ketika saya melakukan sekolah S2 di University of New South Wales di tahun 2004. Melanjutkan apa yang saya lakukan di Atambua, saya ingin mengkaji batas antara Timor Leste dengan Indonesia. Kali ini bukan batas darat, tapi batas laut. Kenapa batas laut? Karena dia unik. Batas laut itu penting, tetapi kita tidak bisa lihat wujudnya di lapangan. Itu menantang bagi saya. Hal pertama yang saya pelajari kemudian adalah bahwa batas itu adalah sesuatu yang harus kita dekati dengan multidisiplin. Ada aspek hukum di situ yang harus kita perhatikan. Ada ilmu teknis di situ yang merupakan bidang saya. Keduanya kemudian berkolaborasi,
membentuk apa yang kita sebut sebagai solusi politis. Karena pada dasarnya batas adalah keputusan politik. Saya juga kemudian belajar bahwa Indonesia ternyata memiliki 10 tetangga. Ada yang tahu di sini? India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Dan Indonesia juga sudah menetapkan batas dengan berbagai negara. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Yang cukup menarik mungkin ini, di sini ada garis batas ini antara Indonesia dengan sebuah pulau bernama Christmas Island. Kenapa kita perlu menetapkan batas dengan Christmas Island? Karena Christmas Island itu milik Australia. Jadi cukup menarik ini. Dekat sekali dengan Jawa dan jauh sekali dengan Australia, tapi milik Australia. Apa kesimpulannya? Dekat belum tentu memiliki. Betul, anak muda perlu paham ini. Atau juga mungkin kalau yang ingin berkesimpulan lebih positif, antara Christmas Island dengan Australia itu kan LDR ya. Jadi jauh pun bisa tetap memiliki kalau saling pengertian. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal batas, teman-teman sekalian, mungkin negara yang paling kita ingat adalah Malaysia, betul nggak? Sengketa batas itu pasti identik dengan Malaysia. Kita ini bangsa serumpun, tapi nggak selalu rukun. Setiap kali ada kasus perbatasan dengan Malaysia, pasti kita meneriakkan lagi apa yang diteriakkan oleh Bung Karno zaman dulu, ganyang Malaysia, betul? Walaupun anak-anak muda sekarang menambahi dengan selamatkan Siti Nurhaliza. Nah, yang tertawa ini sebenarnya agak senior karena anak-anak muda sekarang nggak tahu Siti Nurhaliza siapa. Ini jebakan umur nih ya, nggak tahu ya kalian. Tapi ini membuat kita kemudian merasa bahwa seakan-akan ancaman itu memang datangnya dari Malaysia, padahal ancaman juga datang dari Timor Leste. Yang tidak tertawa pasti nggak pernah nonton infotainment. Tapi gini, it sounds like a joke. Tapi maksud saya adalah kalau kita salah memahami dunia perbatasan, kita bisa salah merespon. Kita kaitkan hal-hal yang tidak terkait dengan isu tersebut. Tapi khusus dengan Malaysia, memang kita punya urusan yang cukup runyam. Indonesia dengan Malaysia sebenarnya sudah menetapkan batas tahun 69, garis yang merah itu. Tapi batas yang kita tetapkan di tahun itu adalah batas dasar laut saja, bukan batas air laut. Saya ulangi ya, dasar lautnya saja yang dibagi, bukan air lautnya. Begitu kedua negara kemudian perlu menetapkan batas air laut, Indonesia mengusulkan garis yang kuning itu. Bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi garisnya berbeda dengan garis yang merah ini. Kenapa berbeda? Karena memang batas air laut itu hukumnya berbeda dengan batas dasar laut. Selain itu Indonesia merasa yang kuning itu adalah garis yang adil antara kedua negara. Kenapa? Karena dia ada di antara garis tengah antara garis batasnya, garis pangkalnya Indonesia dengan garis pangkal Malaysia. Jadi yang ini garis pangkal Indonesia, ini garis pangkal Malaysia. Sehingga kemudian yang terjadi adalah, jadi ruangan itu adalah ruang yang diklaim oleh kedua belah pihak, oleh Indonesia maupun oleh Malaysia. Sehingga kemudian Indonesia mengirimkan patrolinya ke situ. Malaysia pun mengirimkan nelayannya ke situ. Karena mereka sama-sama merasa memiliki. Karena patroli Indonesia bertugas dengan sangat baik, maka inginlah itu ditangkap lalu dibawa ke pelabuhan Belawan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ada 3 helikopter Malaysia datang, menangkap dan menghentikan. Dia menangkap karena itu adalah kapal Malaysia yang beroperasi di air yang diklaim oleh Malaysia. Tapi yang keren adalah petugas kita cuek aja dia, tetap digiring ke pelabuhan Belawan. Kemudian helikopter berusaha mengejar, tapi kemudian berubah pikiran terus mereka pulang. Kita kasih tepuk tangan buat patroli kita dulu. Tepuk tangannya seakan yang kejadiannya hari ini gitu ya. Kita kasih semangat. Apakah Malaysia takut? Mungkin itu yang kita baca di media sosial. Yang terjadi sebenarnya adalah Malaysia paham betul dia nggak bisa lewat yang hijau ini. Karena itu adalah laut teritorial. Jadi Malaysia sebenarnya cerdas. Walaupun kecerdasan kadang nampak sebagai ketakutan gitu ya. Jadi kalau kita lihat 3 dimensinya seperti ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah menetapkan batas di dasar laut tahun 69, lalu Indonesia mengusulkan batasnya di situ untuk air lautnya. Sedangkan Malaysia menginginkan batas yang sama di situ. Akibatnya ada ruang di situ yang merupakan klaim kedua belah pihak. Sehingga kalau ke situ ada nelayan Malaysia, kita akan bilang dia melanggar.
Sebaliknya, kalau nelayan kita ke situ juga akan ditangkap oleh Malaysia. Yang seru adalah kalau petugasnya ketemu begini. Nah, seru. Kita akan bilang, Anda memasuki perairan kami. Tentu saja petugas Malaysia akan kopas saja kalimatnya, tapi dengan logat Ipin Upin mungkin ya. Pak Cik yang masuk ke perairan saya, misalnya, atau apalah gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi intinya adalah di sini, betapa pentingnya kemudian kita melengkapi patroli kita dengan peralatan yang canggih. Alat utama sistem senjata menjadi penting dalam hal ini. Pertanyaan sekarang, apa iya ada satu situasi di mana batas dasar lautnya berbeda dengan batas air lautnya? Jawabannya adalah bisa. Kita bahkan sudah melakukannya dengan Australia. Tahun 72 kita menetapkan batas yang membagi dasar laut. Tahun 97 kita menyepakati batas yang membagi air laut. Dan itu berbeda tempatnya. Akibatnya apa? Di ruangan tersebut, dasar lautnya punya Australia, air lautnya punya Indonesia. Oke, saya ulangi, agak membingungkan memang. Dasar lautnya punya Australia, air laut di atasnya punya Indonesia. Dampaknya apa nih dampaknya? Dampaknya adalah, nah itu. Nah, ikannya itu kalau punya paspor Indonesia itu dia itu. Tapi ini Prof, ini bukan pegawai negeri ya Prof ya, paspor hijau soalnya. Kita tahu bahwa migasnya itu punya Australia, betul? Yang mungkin Bapak Ibu teman-teman kurang paham adalah teripangnya atau sea cucumber itu ternyata punya Australia. Kenapa? Karena ketika dia hidupnya siap panen, dia menempel di dasar laut. Karena dasar lautnya punya Australia, maka teripangnya punya Australia. Bayangkan kalau nelayan kita kemudian datang ke situ, nangkap ikan, nggak sengaja nangkap teripang, melanggar hukum internasional ya. Apalagi nelayan kita nggak pernah ikut TEDx UGM gitu. Intinya adalah semua cerita tentang perbatasan itu akhirnya membuat saya berpikir batas itu identik dengan sengketa, dengan kekacauan. Sampai akhirnya tahun 2010 saya diundang ke Monaco untuk bicara soal perbatasan. Hari pertama saya dikasih pizza. Orang Jogja dikasih pizza sekali-sekali senang. Begitu hari 2 dikasih pizza juga Pak. Perut saya mulai protes. Hari ketiga saya mengambil keputusan tepat. Saya tanya kepada panitia, di mana ada makanan terenak di dunia di sini. Nasi maksudnya. Kemudian saya ditunjukkan bahwa di situ ada restoran yang merah itu. Saya cek dengan Google Maps, ternyata jalan kaki hanya 7 menit. Tanpa pikir panjang, saya pun jalan ke situ. Makan makanan paling enak di dunia, nasi. Dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang tanya saya dari mana segala macam. Besoknya saya baru sadar bahwa itu ternyata sudah ada di Prancis. Jadi jalan kaki 7 menit itu membuat saya berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Itu memberikan insight baru pada saya tentang perbatasan. Hal ini juga terjadi di tahun 2013 ketika saya datang ke perbatasan Swiss dan Prancis. Di situ ada sebuah restoran yang tepat di perbatasan. Saya masuk restoran, saya tidak melihat ada pasukan, tidak melihat ada orang bersenjata, sangat nyaman, sangat tenang. Saya tanya kepada mbak kasirnya, saya deketin. Mbak, perbatasannya di mana? Dia bilang, Sir, you are standing on the garis batas at the moment. Ternyata kasir itu di garis batas. Maka begitu saya lihat ke belakang, ternyata betul ada 2 bendera, Prancis sama Swiss. Begitu saya habis order, mbaknya tanya, Bapak mau duduk di Prancis apa di Swiss? Ini kalau kata anak zaman now tuh epic banget gitu. Luar biasa. Nah itu kemudian menimbulkan satu pemahaman pada saya bahwa betul rupanya apa yang dikatakan oleh Kenichi Omai yang mengatakan we live in a borderless world. Batas itu nggak penting lagi. Batas itu tidak relevan lagi dengan adanya dunia yang cair saat ini. Saya percaya hal itu dalam waktu yang cukup lama, sampai kemudian saya dihadapkan pada satu kasus mungkin paling hot di muka bumi ini, kasus sengketa teritori Laut Cina Selatan. Di Laut Cina Selatan itu ada pulau-pulau yang tidak jelas kepemilikannya, ada ruang laut yang tidak jelas batasnya, sehingga kemudian terjadi klaim-mengklaim dan tuduh-menuduh satu sama lain. Ada negara yang mengklaim pulau, ada negara lain yang mengklaim pulau yang sudah diklaim oleh negara lain, ada negara yang mereklamasi pulau yang mungkin bukan miliknya. Ada negara yang menangkap ikan di satu kawasan yang mungkin juga bukan miliknya. Maka apa yang tentram dan damai sekarang kelihatan ini akhirnya menjadi silang sengkarut sengketa hingga hari ini. Laut Cina Selatan, teman-teman sekalian, itu hanya satu saja dari sengketa perbatasan yang kita lihat di dunia ini. Kita tahu misalnya di ASEAN ada Thailand dan Kamboja belum selesai urusannya. Kita juga tahu ada Nicaragua dan Costa Rica di
Eropa yang juga belum selesai urusannya. Israel dan Palestina juga adalah persoalan perbatasan dalam beberapa hal. Tiongkok dan India pun belum selesai hingga saat ini. Rupanya benar apa yang Robert Frost katakan dalam puisinya Mending Wall. Good friends makes good neighbors. Jadi pertetanggaan yang baik itu akan mungkin terjadi jika dan hanya jika ada batas yang baik. Dengan adanya batas yang jelas dan tegas antar dua pihak, maka akan jelas ada kewajiban dan jelas ada hak di antara keduanya. Sebaliknya kalau tidak jelas hubungannya atau perbatasannya, ini seperti hubungan dua orang yang tanpa status gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga masalah mengancam. Jadi menurut saya, batas itu penting. Batas itu harus ada, tapi batas yang kita inginkan adalah batas yang mendukung interaksi, bukan batas yang memisahkan satu sama lain. Cerita ini kemudian membawa saya ke titik awal. Hampir 2 dekade setelah saya berkunjung ke Korea Utara, garis batas masih ada. Tembok masih berdiri dengan tegas, tetapi interaksi kini sudah berbeda. Di garis batas yang memisahkan dua negara itu selama puluhan tahun, presidennya baru saja beberapa waktu yang lalu bertemu dan berjabat tangan. Demikianlah seharusnya garis batas. Garis batas seharusnya permeable. Karena kita, teman-teman, tidak lagi hidup di dunia yang penuh kompetisi, tapi kolaborasi. Terima kasih.